Pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Salam Berita Pagi, Selebriti dalam Berita. Dewi Persik dan Farhad Abbas, dua selebritas tanah air yang kontroversial karena ucapan dan juga tindakannya, kemarin bertemu dalam acara hitam putih di Trans 7. Acara yang dipandu oleh Deddy Corbuzier tersebut menjadi panas saat keduanya terlibat adu mulut. Apa sebenarnya topik perdebatan sehingga keduanya terlihat begitu emosional? Semakin betul lengkapnya, hanya di Salam Berita Pagi, Selebriti dalam Berita. Dia salaman sekali, salaman. Ayo. Kamu tunggu, kamu udah berapa kali nikah, Dewi? Tunggu. Kita gambar ribut nih, Kamu udah berapa kali jadi istri siri? Gak mau ngomongin tentang istri-istri. Anda salah ya. Anda mengatakan siri, Anda berhak saya tuntut. Oke. Karena saya tidak pernah kawin siri. Apa jadinya bila dua publik figur yang dikenal kontroversi saling bertemu? Maka bisa ditebak, adu argumentasi panas pun terjadi. Demikianlah suasana ketika Farhad Abbas dan Dewi Persik bertemu pada acara hitam putih yang ditayangkan Trans 7. Suasana langsung memanas ketika host hitam putih Deddy Corbuzier mengundang Farhad Abbas. Tanpa ragu, Farhad langsung melontarkan kata-kata pedasnya. Maka inilah saat Farhad Abbas dan Dewi Persik dipertemukan dalam sebuah acara talk show di Trans 7. Coba kita undang, ini kayaknya punya ciri-ciri tersebut, Pak. Oke. Siapa tahu Anda mungkin bisa lihat. Silakan. Nih sahabat saya nih. Lu gimana sih? Aduh, duduk sono. Pemirsa, malam ini hadir paranormal. Biasanya kalau ada paranormal, ada orang yang nggak normal. Saya pastikan yang nggak normal ini mereka berdua, Dewi Persik dan Deddy Vitamin C. Loh, kenapa adanya kami? Karena kan jelas dari baju saja Anda sudah bisa membaca bahwa saya putih dan dia hitam. Hitam putih. Ya itulah pemirsa. Tadi dari belakang Nah, kamu kalau saya Anda kan mikir. bukan dari hitam putih, harusnya Anda keluar dari sini. Tidak boleh ada di sini. Saya nggak merasa berseteru dengan Dewi, cuman Dewi ini kurang ajar. Dia bilang Mas Farhad pernah lamar nikah siri. Nggak ada, saya baru ketemu kemarin di hitam putih. Saya nggak pernah ketemu. Sebenarnya sih bukan keributan baru ya, maksudnya gini, saya akan tegas, saya akan sopan kepada orang yang memang sopan. Saya pun juga akan baik kepada orang yang baik. Bukan, saya juga nggak bakalan membalas dengan sebuah keburukan gitu, dalam arti kalau misalkan dia mau jahat, saya pun akan jahat, enggak. Hanya di sini memang saya wajib untuk meluruskan supaya dia juga tahu diri, itu aja. Talk show semakin seru ketika Farhad dan Dewi Persik tidak mau kalah satu sama lain. Siapapun yang memulai bicara maka akan mulai dipatahkan. Meski demikian, Farhad Abbas masih berharap perdebatan panas antara dirinya dengan Dewi Persik hanya terbatas di acara hitam putih saja dan tidak berlanjut di luar acara tersebut. Saya mau tahu kalau orang yang ada di depan berani nggak lu ngomong sama orangnya? Kenapa ngomong apa? Ini kalau di Twitter doang beraninya, kalau ketemu nggak berani. Jangan tarik nafas dong. Kenapa harus tarik nafas? Jangan tarik nafas. Anda diam 8 menit. Jangan tarik nafas. Agak keberatan dengan Dewi Persik. Dulu pernah ditanya, kenal Farhad Abbas? Dia bilang nggak kenal. Hanya kenal istri ya. Mulutnya mulut apa itu? Mulut perempuan. Dia sengaja membuat saya emosi agar masuk TV. Saya dulu dia yang ikut ngomong TV apa Mas juga. Farhad dulu nih yang ngomong? Silakan. Kan bapak ini bertanya sama saya. Dia sengaja ngejelek-jelekin saya supaya masuk TV, supaya dia ikut masuk TV. Berarti siapa yang menyerang saya pasti sensasi dan akan terkenal seperti saya. Iyalah, ngomongnya tanya, bro, kalau misalkan dia ngajar aku terus kan nggak bener, bisa masuk penjara Farhad Abbas. Saya tetap menghargai tamu saya, karena saya juga jadi pembawa acara di celotehan Farhad hitam putih, dan menurut saya ya diselesaikan pada saat acara ya, yang perlu di luar-luar. Usaha Deddy Corbuzier untuk menengahi keduanya tidak berhasil. Farhad dan Dewi Persik kembali bersitegang. Malah secara terbuka, Dewi Persik membeberkan bahwa dirinya sempat diminta Farhad untuk menikah siri. Namun Farhad Abbas dengan tegas menolak.
Seperti apa reaksi Farhat dengan pernyataan Dewi ini? Saya mau tahu, Anda tuh nggak suka dengan Dewi itu kenapa? Saya dari dulu ngeliat Dewi aja saya suka loh. Dia pengen nikahin istri aku, Mas. Hah? Oh enggak, itu Pengen fitnah. nikahin istri saya. Oh gitu. Cuma saya tolak, benar. Oh. Saya baru Dia sukanya kan yang janda-janda nih ya Daniati lah. Sekarang janda Dewi Persik ini masih klenik-klenik nih, masih belum pernah melahirkan nih. Waduh, gimana kalau misalkan saya tuh terpapang di sini? Jangan macam-macam. Dewi Persik Anda lagi jangan melawan berbahaya. saya. Anda Dia jangan lagi melawan berbahaya. saya. Dia Kalau beri Anda melawan motivasi. saya bisa telepon sama Nyoman Ganas, Gerakan Anti Narkoba Nasional. Itu pecah aja, jangan ikut kampanye. Saya bisa berkata demikian. Iya. Memang Dewi Persik ini ternyata Kok Anda takut tiba-tiba? oh, saya nggak takut. Oke. Bohong itu. Apa? Sumpah pocong deh gue, nggak pernah mau pergi nasir. Nyanyi. Nggak ada hubungannya waktu itu. Teman saya nelpon. Ini ada Dewi Persik, jangan dibom tweetnya. Oh ya, nggak apa-apa, dititip. Oh ya, saya mau maju di pilkada. Saya bilang kapan nyanyi? Oh ya, nanti nyanyi, panggil aja berapa titik. Habis itu nggak ada pembicaraan. Baru ngaku bayar, kita nggak sanggup bayar nih, ngapain? Ya kan? Suara saya lebih merdu dari Dewi Persik. Ya kan, saya kan pencipta lagu, saya produser. Jangankan suaranya Dewi Persik ya. Dari dulu. Iya, tapi kan saya nggak mau. Tapi kalau Dewi Persik mengagumi saya, misalnya dia pengen dengan saya ya nggak mungkin lah kan, karena dia bukan tipe saya. Cinta sama saya, benar. Dia bilang gini, damai ya, kamu kalau nggak damai tak nikahin. Gitu tadi pas waktu kita bersama. Serius? Iya mbak, tadi kan terus aku bilang begini, loh kalau damai gimana Nia dan kalau nikah gimana Nia dan Niati? Loh kan Nia dan Niati. Loh, ayo ngomong gitu loh tadi, bener mbak. Loh mas, kalau kita nikah gimana Nia dan Niati? Loh, Nia istri saya, tapi kan dan Niati. Loh, ayo. Dan niat gitu. Kan sukanya memang yang janda-janda. Sebuah rahasia masa lalu sempat diungkapkan Dewi Persik. Saat masih memulai karir di dunia tarik suara beberapa tahun yang lalu, Dewi sempat diminta menyanyi di sebuah acara di Bali. Acara tersebut juga dihadiri Farhat Abbas. Dewi sempat merasa sakit hati dan merasa direndahkan karena permintaan dari rombongan Farhat Abbas. Permintaan seperti apa yang dilontarkan salah satu teman Farhat? Dewi Persik Dia ini beraninya orangnya di kamar doang. Dulu pernah di Bali. Di Bali kita bikin acara. Oh iya, dia mempermalukan aku di Bali. Enggak, bukan Kamu. saya. Tapi itu disuruh kamu. Bohong. Iya. Dan teman-temannya kalau kita sebenarnya ini masa lalu yang sudah harus ditutup. Dia kan dulu pernah buat nangis kedua orang tua saya. Dulu kan saya sama teman-temannya di Dalam konteks apa hubungannya? dalam konteks nggak tahu, mungkin penyanyi dangdut ya Babe atau ada nggak tahu saya. Di mana itu kejadiannya? Waktu itu di Bali tahun dulu, buat orang tua saya nangis. Orang tua saya lo dateng mas di situ. Saya masih artis baru dulu, masih yang aduh disuruh naik di meja nyanyi ya saya naik. Orang namanya aku kepingin payu ya mas dulu. Ayo naik ke meja katanya. Saya naik pak, nggak sopan pak. Udah naik aja. Ya saya naik. Oh jenis namanya aku pingin menghibur, pingin mereka senang gitu ceritanya. Komentarnya itu terus panjang. Iya terus ya udah sekarang. Ah ya saya nggak mau dong mas ya langsung saya langsung ya kayak gitulah gitu ceritanya. Itu disewa sama dia pribadi sama teman-temannya atau memang ada acara? Ada acara waktu itu. Gengnya itu- itu ya acaranya. Waktu itu iya, tapi mereka sudah minta maaf kepada saya. Dulu ceritanya udah kelar. Sudah tidak ada lagi lah, itu sudah tutup buku dan mereka mungkin sudah menyadari bahwa perbuatan-perbuatan demikian itu tidak baik. Karena profesi apapun itu, intinya kan kita selalu menghormati dan menghargai. Jadi kita bisa menempatkan diri, jangan merasa bahwa diri kita itu siapa. Karena orang yang dihargai itu kan mulutnya. Mau dia itu berharta, kalau misalkan mulutnya tidak bisa terjaga, orang pun nggak akan bisa menghargai. Tapi kalau misalkan dia nggak punya apa-apa, tapi dengan dia bisa menjaga mulutnya dengan baik, dia tetap akan lebih kelihatan berharga. Oh nggak pernah, itu bohong. Itu cerita di Bali ada acara HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Saya nggak lihat dia nari. Saya hanya mendengar cerita DP nyanyi, kemudian ada ketua umum, ayo goyang naik panggung, buka baju. Hanya bercanda. Dia di TV dia ngomong, oh, saya dipelatih, ibu saya menangis dengar itu. Saya komplain, saya bilang siapa? Sebutkan namanya. Jadi bukan saya. Ngapain? Persoalan lain timbul di mana saat acara Hitam Putih yang ditayangkan secara langsung itu, Farhat sempat menanyakan Dewi soal nikah sirih. Meski tidak secara jelas menuduh Dewi menikah sirih, namun Dewi sudah kepalang meradang.
ia dengan tegas membantah hal tersebut. Sebab Dewi merasa tidak pernah menikah siri, maka suasana talk show kembali memanas. Sekali salaman, ayo. Kamu tunggu, kamu udah berapa kali nikah, Dewi? Tunggu. Kita nggak mau ribut nih, Kamu udah berapa kali jadi istri siri? Nggak mau ngomongin tentang istri-istri. Anda salah ya. Anda mengatakan siri, Anda berhak saya tuntut. Oke. Karena saya tidak pernah kawin siri. Soal nikah siri, oh ya, dia juga mau fitnah saya bahwa saya kawin siri berapa kali kamu waktu komersial break, Mas. Saya bilang kawin siri, saya nggak pernah kawin siri. Kalau Dewi Persik kawin siri berarti tandanya pengadilan. Nggak mungkin saya disahkan pengadilan dong. Pada waktu cerai nggak mungkin di pengadilan dong, Mas. Iya dong, udah tinggal talak aja udah cerai toh. Berarti kan tandanya pengacara apa ini? Apa aja kalau pinter nih anak ini kalau mau ngomong yang aneh-aneh. Ya kan? Selamat kesuksesanmu. Ngaku-ngaku pernah dilamar sama saya. Yang di rumah jangan percaya, Dewi bohong. Andai saja durasi program Hitam Putih lebih lama, maka Farhad Abbas dan Dewi Persik tetap memiliki energi untuk saling membalas kalimat demi kalimat yang dilontarkan masing-masing pihak. Sementara bagi Dedi, dipertemukannya Farhad Abbas dan Dewi Persik tujuannya baik, yakni ingin mendamaikan keduanya. Namun usaha Dedi tak mudah karena sulitnya memotong pertengkaran keduanya. Yang pastinya, saya akan mengkritik habis, nggak di tweet, tapi langsung di face to face terhadap Dewi Persik. Dewi berisik atau Dewi apa? Wah, dibilang Dewi berisik Anda katanya. Bapak mau punten Pak, supaya Bang Farhad bentar. Nah lo, waduh. Udah. Saya Dewi Persik atau Dewi berisik, Mas. Ibu Dewi, karena ibu ini berisik banget. Kenapa tidak bisa lihat mata saya? Ya, Ada jerawatnya sebelah kiri. pemirsa ini memang gaya Bukan, khas. ini luka. Habis dicakar sama siapa, Pak? Sering ke paranormal, dan Mbak Dewi dibilang kan Sekali ketemu dia tuh ngomong terus pusing. Yang nggak puasin dia ngomong di luar lagi. Persalamannya saya gini aja, kalau begini berarti tandanya bagus. Kalau begini tandanya berarti cukup dengan begini supaya menjadi begini harus banyak belajar. Bisa berdamai kalau misalkan dia bisa menjaga dengan baik. Mulutku kan harimau. Ya begitulah Mas, susah. Ya mudah-mudahan ya, makanya kenapa ada jubir gitu. Tapi kok bisa lemu ya, ya tambah lemu ya. Harus tambah kurus loh Mas Farhad ini. Yo kan, soalnya kan suka nyakiti hati orang. Harusnya kan tambah kurus, tapi kok tambah lemu. Jadi kadang-kala kalau saya melihat dia itu kadang-kala waras, kadang-kala sakit. Gitu. Jadi ada dua kepribadian. Kenapa saya mengatakan demikian? Kesimpulan dari sebuah acara tadi kan mengatakan bahwa manusia normal itu ada diberi kelebihan oleh Allah, dan yang kedua ada kelebihan yang bisa dipelajari dan tidak bisa dipelajari. Nah itu berarti waras kan? Nah gak warasnya ya itu tadi, kalau Dewi Persik itu kurang ajar, Dewi Persik itu kayak setan. Nah berarti sebenarnya kalau dia bilang kayak Dewi Persik kayak setan itu, dia itu ngefans sama film horor saya. Ini biasa-biasa aja, tapi karena berani jadi luar biasa. Intinya bagaimana saya bisa sekak dia supaya dia itu mulutnya nggak jadi dua, satu aja, supaya dia tidak menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Ya mungkin dia nggak mau dikalah, namanya perempuan, dia merasa mulutnya dua gitu. Cara ngomongnya kan terus-terus. Dewi Persik berisik. Hadiri panggilan pihak pengadilan, Citra Ria diduga dianiaya suaminya.